Panda. 1 minggu berlalu, tetap saja Lexa maupun Alex masih tidak memiliki teman satupun. Entah kenapa keduanya mungkin tidak tahu, atau karena ucapan Lexa dulu, atau karena takut. Tapi sepertinya keduanya benar, atau mungkin si kembar membentengi diri dari orang lain karena pengalaman buruk di sekolah yang dulu. Lexa yang ceria penuh semangat, dan Alex yang pendiam sekaligus datar, dingin tak banyak bicara jika itu tidak penting. Membosankan. Gumam Lexa, tidak ada teman bermain maupun mengobrol, dan Miss Tessa juga belum datang ke kelasnya. Duduk sendirian pasti sepi, apalagi Lexa tidak bisa diam. Seperti biasa jika tidak ada kakaknya yang diajak mengobrol meski jawabannya singkat. Lexa bergumam tak jelas, tentu saja semua temannya itu saling melirik. Entah takut atau bagaimana, tidak ada yang berani mendekat dengan Lexa yang terlihat cuek bebek, sambil jari telunjuknya diketuk-ketuk di atas meja dengan menelungkupkan wajahnya itu. Apa aku ajak kakak ngobrol dulu? Mumpung Miss Tessa belum datang. Ya, untuk mengalihkan kebosananku. Gumamnya pelan sambil tersenyum manis, mengangkat kepalanya kemudian menarik tas yang berada di kolong meja, setelah itu merogoh iPad dari dalamnya. Kak, ada bosan? Kirim Lexa mengotak-atik iPad-nya. Tentu saja teman-temannya merasa iri, padahal mereka semua termasuk anak orang kaya. Cari teman, kata Dedi, kita harus bersosialisasi. Pesan yang dibaca Lexa mendengus jika mencari teman itu mudah, sudah dari dulu dia memilikinya. Iya, kalau ada murid baru aku mau, balas Lexa. Kenapa? Seakan Alex tahu apa yang sedang dipikiran Lexa saat ini. Adek tidak suka semua terlihat jelas di mata mereka, padahal mereka tuh masih kecil. Sendirinya masih kecil, jangan terlalu terbebani, oke? Ya sudah, terserah padamu, selama identitasmu tidak ada yang tahu, bersikaplah seperti biasa meskipun kamu sendiri tidak suka. Ingat apa kata Dedi? Iya kakak, yang terbaik. Love you kak. San. Lexa mengakhiri pesannya kemudian meletakkan kembali iPad-nya ke dalam tas. Bersama dengan itu, Miss Tesha datang membawa seorang siswa alias murid baru, sepertinya dengan kacamata bulat serta sedikit gembul. Anak-anak, ini adalah teman baru kalian. Interupsi sang guru kemudian menyuruh murid baru itu memperkenalkan diri. Saya Resta. Gugupnya menatap sebentar semua teman kelas barunya. Setelahnya dia menunduk kembali. Kamu di sana, samping Lexa ada bangku kosong. Miss Tessa menyuruhnya duduk karena belajar akan segera dimulai. Dengan tetap menunduk, Resta berjalan ke arah yang sudah ditunjuk oleh Miss Tessa. Kemudian Resta duduk serta mengeluarkan buku pelajarannya dalam tas. Pelajaran pun dimulai dengan tenang. Semua murid mengikuti pelajaran dan mendengarkan penjelasan Miss Tessa. Di bangku belakang, Lexa mencuri-curi lirik ke arah sampingnya sambil mengingat-ingat. Entah kenapa dia merasa pernah bertemu, namun lupa di mana. Resta merasa tidak nyaman seperti ada orang yang mengawasinya, hingga dirinya bertatapan dengan manik mata Lexa. Mereka berdua diam cukup lama hingga Lexa bersuara. Sepertinya aku pernah melihatmu, tapi di mana ya? Kaget Resta. Mereka bertemu di pesta waktu itu meski tidak saling menyapa dan tidak tahu wajah Lexa yang menggunakan topeng. Lupakan apa yang aku ucapkan. Lexa mengibaskan tangannya. Apa? Gugup Resta. Aku Lexa mau jadi teman keduaku. Lexa mengelurkan tangannya ke depan Resta. Resta mau jadi temanku kan? Aku juga murid baru di sini tapi masih belum ada teman. Jadi sesama murid baru kamu harus menjadi temanku mulai sekarang. Tapi Resta merasa tidak percaya, biasanya tidak ada yang mau berteman dengannya karena penampilannya. Tidak ada penolakan, serga Lexa. Baik. Sungguh senang di hari pertama sekolah dia sudah mempunyai teman baru, cantik pula. Dengan tersenyum Resta kembali menghadap ke depan. Senyum itu dilihat oleh Lexa sekilas. Ternyata bisa senyum juga toh, batin Lexa. Kemudian mereka berdua mendengarkan penjelasan Miss Tesha yang berada di depan dengan fokus.
Di kelas Alex, kedatangan kakak kelas cewek sekitar 3 orang yang katanya penasaran dengan murid kelas 1 yang tampaknya nauzubillah. Karena penasaran, ketiganya pun langsung masuk dan menghampiri Alex yang sibuk dengan iPad-nya dengan fokus tanpa peduli dengan kelasnya yang ramai. Wah, itu beneran si murid baru. Gosipnya emang benar ganteng. Mereka bertiga mendekati bangku Alex dan tanpa permisi langsung duduk di sebelah serta duduk di bangku kosong di depannya. Alex tak bergeming, dia masih sibuk dengan iPad-nya. Hai adik manis, boleh kenalan? Alex mendongak sebentar kemudian kembali fokus ke layar iPad-nya tanpa peduli ucapan kakak kelasnya itu. Aduh, gemasnya pengen punya adik kalau gantengnya kayak gini mah, celutuk kakak kelas yang duduk di depannya. Aku juga mau sangat menggemaskan, hampir saja tangan itu ingin mencubit pipi Alex, namun diurungkan ketika melihat tatapan tajam yang menguar sedikit menakutkan. Bisa kakak-kakak sekalian tidak menggangguku? Ketiga orang itu diam, tidak seperti tadi. Alex sangat kesal, waktu berharganya seakan terbuang percuma. Padahal tadi dia ingin menyelesaikan pekerjaannya malah terganggu dengan ocehan kakak kelasnya itu. Baik, aku yang pergi. Alex berdiri dengan dinginnya tanpa peduli terus melangkah keluar kelas, mencari tempat aman yang sekiranya tidak ada yang mengganggu. Ketiganya dia mematung. Sok, mereka berpikir gosip itu tidak benar dan ternyata malah lebih dingin daripada gosip. Mereka terkesiap ketika bel berbunyi kemudian kembali ke kelas masing-masing, tentu saja dengan masih sok. Murid yang lain sudah biasa melihat ekspresi kedataran dan dingin murid baru itu karena sejak awal tidak ada senyum di wajah Alex, berbicara pun singkat dan padat. Setelah pulang sekolah, Alexa sampai terlebih dahulu di rumah. Dia turun dari mobilnya, bersama dengan itu sebuah mobil yang biasa dibawa sang kakak tiba di belakang mobil yang Lexa gunakan tadi. Lexa menunggu kakaknya turun dari mobil, setelahnya dia langsung berhambur ke dalam pelukan Alex yang baru turun dari mobil. Alex menyambutnya dengan hangat dan memeluk adiknya dengan erat juga. Kakak, hari ini aku sangat senang, coba tebak kak. Senyum Lexa mengembang, satu lagi menjadi temannya hari ini. Lexa mendongak, menatap manik mata sang kakak, berharap dapat jawaban memuaskan meski tahu kakaknya selalu memperhatikannya, atau lebih tepatnya selalu mengawasinya. Apa salahnya jika membagi kebahagiaannya? Apa ya, coba kakak pikirkan dulu. Sambil memeluk Lexa, mereka berdua selangkah memasuki mansion dengan santai. Tebak saja kak, tak perlu dipikir, ucap Lexa lagi. Dia masih ingin berlama-lama memeluk kakaknya ini sebelum latihan setelah ini. Baiklah, pasti teman baru bukan? Kakak sudah melihatnya si panda itu. Panda? Bio Lexa. Dia gendut dan memakai kacamata bulat dan kulitnya putih jadi kakak menyebutnya panda. Is, Restaka bukan panda. Panda ya panda, suruh siapa dia gendut? Sambil mengusap lembut surai sang adik yang terlihat menggemaskan saat cemberut seperti ini. Tapi benar juga sih, baiklah aku juga akan menyebutnya panda imut. Sambil mengingat ekspresi Resta yang entah, Lexa pun tidak mengerti temannya yang satu itu. Setelah masuk ke mansion, mereka tidak menemukan orang-orang rumah. Entah kemana mereka semua pergi, hanya Bibi dan para bodyguard yang berjaga. Setelahnya Alex dan Lexa membersihkan diri kemudian mengganti bajunya untuk latihan. Guru Sino datang, mungkin sekitar 1 bulan lagi akan pulang kampung. Jadi si kembar memanfaatkan waktu sebulan ini menyempurnakan semua ilmu yang diberikan oleh Guru Sino. Selamat sore guru, ucap keduanya. Sore, lakukan seperti biasa. Santai Guru Sino sambil duduk meminum teh yang sudah tersedia di meja itu. Baik guru, sahut keduanya. Keduanya memulai pemanasan, kemudian setelah itu mereka mengelilingi mansion itu. Entah berapa kali putaran, setelah selesai kemudian keduanya berlatih. Jepang, apa kalian menemukan mereka? Maaf tuan, kami masih belum bisa menemukan mereka. Entah kenapa setiap kali kami sudah menemukan sedikit jejak tentang mereka semua hilang tanpa bekas. Seperti ada seseorang yang menghalanginya dan menghilangkan jejak itu tanpa bekas. Ucap anak buah itu ketakutan apalagi setelah melihat ekspresi tuannya itu. Pergi. Apapun yang terjadi temukan mereka. Ingat jika sampai kalian tidak menemukan mereka kalian akan tahu akibatnya. Baik tuan, kami mengerti. Pria itu berdiri dekat jendela dengan tatapan yang tidak bisa diartikan oleh siapapun. Pikirannya berkelana entah kemana.
menatap ke arah langit yang begitu indah sendirian dan kesepian.